Halo, selamat siang Tribuners. Kembali lagi di Tribun News Update Siang bersama Mei kali ini, di mana kita akan membahas soal kabar-kabar terkini, update informasi terkini Tribuners selama 30 menit ke depan, baik itu dari berita nasional, regional, maupun yang viral di media sosial. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama kita ke informasi yang pertama Tribuners, yaitu soal AKBP Gogo Galesung yang diduga melakukan pemerasan. Jadi, nama mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan yaitu AKBP Gogo Galesung ini sedang menjadi sorotan Tribuners karena dia diduga terlibat pemerasan terhadap dua tersangka pembunuhan yaitu Arif Nugroho dan Muhammad Bayu Hartanto. Nah, Gogo ini juga senasib dengan AKBP Bintoro di mana sosok yang digantikan olehnya sebagai Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Jadi menurut Ketua Indonesia Police Watch atau Sugeng Teguh Santoso, Gogo ini diduga menerima sejumlah uang nih dari Arif begitu. Kemudian juga Sugeng ini tapi mengaku belum mengetahui jumlah pasti berapa uang yang diterima Gogo ini dari Arif dan hanya disebutkan bahwa Gogo ini menerima uang dari Arif pada akhir tahun lalu. Kemudian juga Gogo ini katanya tengah menjalani penempatan khusus atau patsus terkait dugaan kasus pemerasan ini. Nah, selain dirinya ada juga AKBP Bintoro dan dua perwira lainnya yaitu Kanit Resmob Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan berinisial D dan Kasubnit Resmob Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan berinisial ND. Nah, diketahui Tribuners bahwa jauh sebelum terseret kasus dugaan pemerasan ini, AKBP Gogo ini pernah menyampaikan pernyataan kontroversial pada awal Februari 2023 lalu, berarti sekitar 2 tahun lalu begitu Tribuners. Dan pada saat itu Gogo ini masih berpangkat Kompol dan menjabat sebagai Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi, di mana dia menyebut bahwa debt collector ini diperbolehkan untuk menarik kendaraan di jalan asal dilakukan dengan baik-baik. Nah, pernyataan itu bahkan disampaikan di samping Kapolres Metro Bekasi pada saat itu. Nah, kemudian pernyataan Gogo ini menjawab pertanyaan dari wartawan terkait boleh atau tidaknya debt collector ini menarik kendaraan di jalan. Padahal menurut Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia bahwa penarikan kendaraan oleh debt collector di jalan ini tidak diperbolehkan. Jadi pernyataan dari AKBP dari Gogo ini memang bertentangan begitu ya. Kemudian juga anggota Komisi Penelitian dan Pengembangan BPKN RI yaitu Slamet Riyadi mengatakan kalau konsumen bisa saja melaporkan jika terjadi penarikan paksa di jalan oleh debt collector. Dan Slamet juga menegaskan bahwa ada tahapan yang ditempuh baik dari konsumen atau dari kantor pembiayaan atau debt collector, di mana dari sisi konsumen dikatakan bahwa bisa menjelaskan permasalahan atau kendala yang dialami terkait pembayaran kredit kendaraannya. Sementara dari sisi leasingnya juga menegaskan bahwa penarikan ini tidak bisa dilakukan seenaknya. Kemudian juga Selamat mengungkap bahwa ada beberapa tahapan yang memang harus ditempuh seperti memberi surat teguran sebanyak 3 kali terlebih dahulu kepada konsumen yang memang dirasa menunggak kredit begitu. Dan dijelaskan pula bahwa masih ada upaya penarikan paksa oleh debt collector di jalan terhadap kendaraan konsumen. Jika terjadi, pihak leasing ini akan dijatuhi sanksi. Dan juga diberikan gambaran bahwa semisal konsumen sudah membayar cicilan sampai 33 kali dan hanya tinggal 3 kali cicilan nih. Nah, mereka ini tidak diberikan kesempatan negosiasi, maka itu adalah hal yang ironis begitu. Lalu, tentang tahapan pihak debt collector boleh menarik kendaraan kredit juga sudah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan. Begitu, Tribuners. Oke, kita beralih ke informasi selanjutnya di mana ini masih terkait dengan polemik pagar laut di Tangerang. Jadi Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI yaitu Dede Yusuf menyinggung nih soal kekayaan Kepala Desa Kohot, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten yang bernama Arsin. Diketahui bahwa setelah rapat bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang atau ATR BPN Nusron Wahid pada Kamis 30 Januari terkait sertifikat di kawasan Pagar Laut Tangerang. Jadi awalnya Dede ini menyinggung soal adanya benang merah dalam penerbitan sertifikat hak guna bangunan dan juga sertifikat hak milik di kawasan Pagar Laut tersebut, di mana dia menduga kuat bahwa ada usulan nih dari aparat desa setempat, terutama Desa Kohot, untuk penerbitan sertifikat tersebut.
Apalagi Desa Kohot ini kan memang memiliki SHGB dan SHM paling banyak sampai totalnya ada 263 bidang. Jadi dipikir-pikir sebenarnya ada kaitannya begitu. Dan Dede ini akhirnya menyinggung nih soal kepala Desa Kohot yang katanya punya Rubicon Tribuners. Nah, dan si Dede juga mengaku heran kenapa kok kepala desa bisa sampai punya Rubicon begitu ya. Nah, Dede dan rekan-rekannya ini yang merupakan anggota DPR aja katanya belum tentu nih bisa beli mobil senilai miliaran tersebut. Nah, atas hal itulah Dede ini menduga bahwa ada kong kali kong nih antara pengembang proyek dengan aparat desa di wilayah tertentu terkait penerbitan sertifikat dan pembangunan pagar laut tersebut. Dan diketahui juga bahwa Kejaksaan Agung juga sudah mengirim surat nih Tribuners untuk Kepala Desa Kohot yaitu Arsin, di mana surat itu berupa surat permintaan kelengkapan dokumen terkait penyelidikan pembangunan pagar laut di Tangerang. Kemudian dalam surat itu disebutkan Kejagung ini tengah menyelidiki dugaan korupsi dalam penerbitan SHGB dan SHM di wilayah perairan Tangerang dalam kurun waktu 2023 hingga 2024. Dan dalam surat yang sama Kejagung juga meminta agar Arsin ini bisa melengkapi dokumen berupa buku letter C terkait kepemilikan tanah di lokasi pemasangan pagar laut. Nah, sementara itu Tribuners bahwa saat ini keberadaan dari Arsin sendiri masih tidak diketahui Tribuners. Jadi keberadaan kepala desa Kohot ini tidak diketahui setelah dirinya ini viral karena berdebat dengan Menteri ATR BPN yaitu Nusron Wahid, di mana perdebatan itu mengenai lahan bersertifikat hak guna bangunan atau SHGB dan juga SHM di kawasan pagar laut Tangerang yang disebut Arsin dulunya itu adalah Empang begitu. Nah, kemudian setelah kasus pagar laut ini mencuat dan Arsin menjadi sorotan, warga desa Kohot ini mengaku kalau si Pak Kades ini jarang terlihat, jadi jarang terlihat begitu. Kemudian di kantor Desa Kohot tempat Arsin bekerja juga katanya terlihat tutup nih pada Selasa 28 Januari. Dan tidak hanya itu, rumah Arsin yang hanya berjarak 1 kilometer dari kantor desanya juga tampak kosong, di mana rumah ini berada di pinggir Jalan Kalibaru dan terlihat mencolok karena memang berukuran lebih besar dibandingkan dari rumah-rumah tetangganya. Dan di garasi Arsin juga hanya ada sebuah mobil Honda Civic yang ketika dibaca membentuk nama Sang Kades begitu. Kemudian juga selain mobil itu ada 4 sepeda motor yang terparkir di garasi Arsin. Sementara itu di depan garasi terparkir juga ada mobil dinas miliknya begitu. Kemudian juga dua warga yang berada di teras rumah Arsin ini mengaku memang tidak tahu keberadaan sang kades, di mana keduanya hanya mengaku menumpang bermain catur begitu di rumah Arsin. Dan juga warga desa Kohot lainnya bernama Obos mengungkapkan kalau Arsin ini hanya terlihat saat Nusron Wahid ini berkunjung pada Jumat 24 Januari pada pekan lalu. Meski demikian, Obos ini menyebut kehadiran Arsin pada saat itu sebenarnya tidak diundang. Nah, Arsin ini kemudian tidak lagi terlihat di lapangan atau juga bertemu secara langsung dengan warga sejak saat itu. Dan menurut informasi yang beredar, Arsin saat ini tengah diperiksa oleh Kejaksaan Agung Tribuners. Dan juga seperti diketahui bahwa Kejaksaan Agung memang sudah mengirim surat untuk Kepala Desa Kohot tersebut untuk membahas soal SHGB dan SHM di wilayah perairan Tangerang dalam kurun waktu 2023 hingga 2024. Jadi kita akan tunggu nih Tribuners update terkininya sebenarnya kemanakah perginya sosok kepala desa Arsin ini gitu. Oke, kita beralih ke informasi selanjutnya Tribuners, di mana soal kasus mafia tanah dan bahkan laut yang saat ini sedang menjadi perbincangan. eh, Mantan Menko Polhukam Mahfud MD juga memberikan tanggapannya begitu, apalagi terkait penerbitan sertifikat hak guna bangunan atau SHGB pagar laut di Tangerang, Banten. Dan terbaru katanya ada di Subang, Jawa Barat yang dikabarkan juga mencatut nama-nama warga yang tidak tahu apa-apa. Jadi Pak Mahfud ini mengutarakan keresahannya di mana dia bilang kalau kasus SHGB dan SHM yang muncul ini
pastinya tidak jauh-jauh dari mafia. Kemudian hal inilah yang membuat Mahfud MD ini memberi pesan kepada Presiden Republik Indonesia yaitu Prabowo Subianto, karena menurut Mahfud meski tugas Prabowo saat ini memang sudah sangat berat sebagai presiden, tapi juga harus berani melawan mafia tanah dan laut begitu. Pesannya kepada Pak Presiden. Kemudian juga Pak Mahfud ini menambahkan tangkap layar kasus SHM di perairan Subang seluas 460 hektar yang ternyata mencatut nama warga, di mana kasus ini dikaitkan dengan pagar laut di Tangerang yang sampai saat ini belum juga dipidanakan dan belum diketahui siapa nih biang keroknya begitu Tribuners. Kemudian juga Pak Mahfud menyebut kalau benang merah pergerakan mafia tanah dan laut ini sebenarnya sangat mudah dibaca dan memang akan menjadi tugas berat bagi Presiden Prabowo. Tapi Mahfud MD sendiri mendesak Presiden Prabowo untuk melawan kelelahan begitu. Dan terakhir juga Mahfud MD ini berdoa untuk kesehatan Presiden Prabowo untuk bisa melawan para mafia-mafia ini. Nah, seperti diketahui Tribuners bahwa Menteri ATR BPN Nusron Wahid ini mengaku sudah mencabut 50 dari 280 sertifikat tanah yang berada di kawasan Pagar Laut Tangerang, di mana Nusron menyebut sertifikat yang dibatalkan itu terdiri dari SHGB dan juga SHM, dan pihaknya juga sedang menyesuaikan nih data sertifikat dengan kondisi faktual di lapangan, termasuk juga menentukan batas antara kawasan daratan dan laut begitu. Oke, kita beralih ke informasi selanjutnya Tribuners. Jadi setelah heboh pagar laut misterius, sekarang ini geger 460 hektar laut di perairan Subang yang katanya punya sertifikat. Padahal dijelaskan bahwa kawasan laut itu tidak boleh ada sertifikatnya karena memang milik negara. Jadi tidak ada boleh perusahaan maupun perorangan yang punya sertifikat sendiri begitu ya. Jadi belum selesai soal polemik pagar laut misterius di Tangerang dan Bekasi. Sekarang muncul lagi kehebohan di media sosial X soal SHM 460 hektar di wilayah perairan Kabupaten Subang. Jadi informasi ini diunggah oleh mantan Menko Polhukam Mahfud MD melalui akun X pribadinya pada Kamis 30 Januari kemarin. Jadi Pak Mahfud ini menyebut kalau di Subang ada 460 hektar laut yang dikapling dengan modus membeli tanah dari rakyat. Dan lebih parahnya lagi, katanya juga ada nama warga yang dicatut sebagai pemilik sertifikat tanahnya, padahal warga yang bersangkutan itu nggak tahu dan juga nggak merasa punya sertifikat tanah tersebut. Dan kemudian penjabat Bupati Subang, Ade Afriandi ini mengaku juga baru tahu nih ada warga yang dicatut namanya sebagai pemilik SHM untuk 460 hektar lahan tersebut. Dan saat ini Pemda Subang juga sudah berkoordinasi dengan Badan Pertanahan untuk melihat data konkret soal SHM lahan yang berada di wilayah perairan, dan dipastikan juga bahwa pemerintah akan mencari tahu kebenaran soal kabar pencatutan nama warga untuk SHM itu, termasuk mencari nih penyebab hal tersebut kenapa bisa terjadi. Dan Tribuners, kasus ratusan hektar laut bersertifikat di Subang ini memang terus-menerus menjadi sorotan masyarakat. Selain laut yang disertifikatkan sebanyak 500 bidang, juga sertifikat program Tora mencatut nama para nelayan setempat, di mana Kepala BPN ATR Subang bernama Hermawan saat dikonfirmasi menegaskan bahwa sertifikat laut sebanyak 500 bidang di pesisir utara Subang ini meliputi wilayah Legon Kulon dan Patimban dan sudah dibatalkan sejak 2023 lalu. Nah, terkait penetapan laut disertifikatkan melalui program Tora, pihak BPN ini menyebut berdasarkan peta tahun 1942. Dan terkait penarik sertifikat, Hermawan menyebut kalau sertifikat ini tidak masalah sekalipun tidak ditarik, juga karena sertifikat untuk 500 bidang tersebut katanya sudah dibatalkan gitu. Jadi senada juga disampaikan oleh PJ Bupati Subang, Ade Afriandi, yang menyebut kalau kasus laut bersertifikat di Patimban ini memang sudah dibatalkan. Nah, terkait adanya pengaturan nama nelayan di sertifikat tersebut, pihak PJ Bupati katanya akan memanggil pihak desa karena semua pasti awalnya dari pihak desa begitu. Jadi kita tunggu saja bagaimana nanti kelanjutannya nih Tribuners soal nama-nama yang dicatut ini, dan apakah benar jika sudah dibatalkan sertifikat tadi apakah benar-benar tidak berlaku lagi atau seperti apa, kita tunggu saja nanti update-nya bagaimana begitu.
Oke, kita beralih lagi ke informasi selanjutnya, di mana DPR ini mendesak pembentukan Satgas Mafia Perdagangan Orang. Ini karena buntut penembakan WNI di Malaysia. Jadi anggota Badan Legislasi DPR RI fraksi Partai Golkar yaitu Umbu Kabunang Rudianto Hunga mendesak dibentuk Satgas Mafia Perdagangan Orang. Jadi hal ini disampaikan dalam rapat di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada Kamis 30 Januari kemarin, di mana Umbu ini mengecam keras nih insiden penembakan 5 orang WNI oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia di Malaysia beberapa waktu lalu. Dan legislator daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur II ini meminta pemerintah untuk menindaklanjuti kasus tersebut karena menurut Umbu sendiri selama 20 tahun terakhir total sudah ada 75 PMI yang meninggal di tempat mereka bekerja. Jadi karenanya Umbu sendiri ingin mengusulkan pembentukan Satgas Mafia Perdagangan Orang begitu. Nah, selain itu Umbu juga meminta untuk perlunya aturan yang mengikat antara negara pengirim dan juga negara penerima tenaga kerja karena menurutnya perbedaan kebijakan antara kedua negara ini sering sekali menyebabkan pekerja migran ini berada dalam posisi yang rentan baik terkait perlindungan hukum maupun jaminan sosialnya begitu. Nah, kita juga sama-sama berharap Tribuners memang untuk peraturan yang lebih jelas begitu antara negara pengirim dan penerima ini agar eh, pekerja ini bisa juga merasa aman, merasa lebih aman nih begitu ya. Oke, kita beralih lagi ke informasi selanjutnya. Di mana ini ada seorang pendaki asal Jakarta yang berbobot 100 kilogram dan tergelincir di Gunung Lawu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Jadi kejadian ini terjadi saat pendaki yang berinisial R itu turun Gunung Lawu pada Rabu 29 Januari kemarin dan dia ini tergelincir dan jatuh begitu Tribuners. Akibatnya kakinya mengalami bengkak dan dievakuasi dengan cara ditandu. Nah, dari relawan Gunung Lawu bernama Eko ini menjelaskan kronologinya. Jadi, pendaki R ini mendaki pada Minggu 26 Januari bersama rombongannya sekitar 20 orang. Kemudian rombongan ini turun pada Rabu 29 Januari. Dan ketika sampai di pos 3 si R ini jatuh, akhirnya kakinya bengkak dan terpaksa ditandu untuk turun. Nah, karena berat badannya sekitar 100 kilogram, maka dia tidak bisa memaksa untuk turun dan akhirnya ditandu oleh 20 orang relawan eh, secara bergantian begitu. Kemudian juga proses evakuasi ini berlangsung sekitar 5 jam dan kendalanya apa? Kendalanya karena kondisi jalur dan cuaca, jadi sekitar 20 personel relawan ini harus bergantian karena memang juga lelah begitu. Jadi sekali jalan nih bisa 4 orang dan juga diimbau untuk para pendaki ini untuk ekstra waspada di musim penghujan ini karena jalur pendakian memang menjadi licin begitu karena hujan dan mengingat juga banyak terjadi bencana alam di mana-mana. Untuk itu kalau bisa dipending dulu begitu ya rencana untuk mendaki dan lain-lain main-main ke alamnya begitu Tribuners. Oke, kita beralih lagi ke informasi selanjutnya. Tribuners masih ingat nggak soal kasus dokter koas yang dianiaya, di mana ini berbuntut panjang begitu ya. Jadi harta dari ayah dokter koas bernama Lady Aurelia, yaitu Dedi, ini jadi dikulik-kulik begitu Tribuners. Jadi Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Barat, yakni Dedi Mandarsyah ini diklarifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada Kamis 30 Januari kemarin. Jadi Dedi sendiri adalah ayah dari mahasiswi kedokteran yang sempat viral yaitu Lady Aurelia yang diklarifikasi soal laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN miliknya yang dinilai janggal. Jadi Dedi diklarifikasi kurang lebih 9,5 jam diminta menjelaskan nih soal harta kekayaannya yang tidak tertera dalam LHKPN. Nah, kemudian setelah selesai Dedi ini tidak merinci apa saja yang ditanyakan oleh KPK kepadanya dan hanya mengatakan kalau semua hartanya sudah dilaporkan dan menyatakan bahwa laporan ini juga sudah dikonfirmasi ulang oleh KPK. Kemudian juga dalam kesempatan itu Dedi ini sempat menjelaskan perihal usaha SPBU dan butiknya begitu yang sempat viral juga beberapa waktu lalu di mana Dedi menjelaskan kalau kedua usaha itu bukan miliknya tapi warisan dari orang tuanya begitu katanya. Hanya saja
Hanya itu saja yang dikatakan oleh Dedi ketika selesai diklarifikasi oleh KPK. Nah, diketahui bahwa sebelumnya undangan klarifikasi tersebut dikirimkan karena Dedi ini belum melaporkan sejumlah asetnya dalam LHKPN yang berbentuk properti, di mana diungkapkan bahwa salah satu yang tidak dilaporkan adalah juga rumah yang berlokasi di Palembang, Tribuners. Adapun klarifikasi ini bertujuan untuk memastikan nih temuan yang didapat setelah dilakukan penelusuran dari rekening perbankan hingga kepemilikan asuransi. Dan nama Dedi ini diketahui sebelumnya ikut tersorot karena kasus anaknya yaitu Lady soal penganiayaan dokter koas di Palembang. Jadi katanya pada waktu itu ini sebenarnya masalah jadwal jaga koas begitu. Jadi tidak terima dijadwalkan demikian, kemudian terjadilah penganiayaan terhadap rekan sesama koasnya hingga dikulik-kulik bahwa si Lady ini anak siapa dan terungkaplah bahwa orang tuanya siapa, kemudian juga dikulik-kulik soal harta kekayaannya hingga berujung pada pemeriksaan ini begitu. Kemudian kita beralih ke informasi selanjutnya Tribuners. Polres Bener Meriah ini mengungkapkan kronologi soal penemuan mayat wanita yang dicor di kebun kopi di Kampung Uning Teritit, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah. Jadi korban ini diketahui bernama Ayuni Sarah berusia 35 tahun, seorang petani di Aceh Tengah. Kapolres Bener Meriah ini AKBP Tusat Cipta Herdani menjelaskan bahwa penemuan mayat ini berawal dari kecurigaan seorang petani bernama Hasbullah di mana pada Rabu 29 Januari pukul 10 pagi Hasbullah ini mendengar ada suara perempuan berteriak meminta ampun dari arah kebun milik Edi Andani yang berbatasan nih dengan kebunnya. Kemudian saat itu Hasbullah ini tidak menggubris suara tersebut dan akhirnya pulang ke rumah. Dan pada 30 Januari 2025-nya, pada pagi harinya, Hasbullah ini menghubungi Irwandi, salah satu warga setempat, untuk memastikan nih soal kecurigaannya terkait suara minta tolong tersebut. Nah, bersama beberapa warga lain, akhirnya mereka nih menemukan tanah yang tampak baru saja ditimbun di kebun milik Edi Andani. Kemudian karena merasa ada yang mencurigakan, warga ini akhirnya melaporkan temuan tersebut kepada aparat desa dan meneruskannya ke pihak kepolisian. Ternyata polisi bersama warga setempat ini kemudian menggali lokasi tersebut dan menemukan mayat Ayuni yang dimasukkan ke dalam sebuah drum dan dikubur di kebun kopi milik Edi Andani yang adalah suami korban. Dan Kapolres Bener Meriah menegaskan bahwa tim kepolisian telah melakukan olah TKP dan juga sudah mengevakuasi jenazah ke rumah sakit dan langkah-langkah penanganan juga telah dilakukan begitu. Dan pihak kepolisian juga sedang menyelidiki lebih lanjut untuk mengungkap motif dan pelaku di balik kejadian ini begitu. Oke, kita beralih lagi ke informasi selanjutnya, Tribuners, di mana ini berita viral. Ada wanita berpakaian modis yang terekam CCTV ternyata mencuri helm, Tribuners, di stasiun Jogja. Jadi aksi itu terekam dalam video dan viral di media sosial X begitu, seperti yang terlihat di dalam video ini, di mana menurut akun yang mengunggah kejadian pencurian itu terjadi di Stasiun Tugu Yogyakarta pada Senin 27 Januari 2025. Di mana dalam video itu si wanita ini tampak berjalan dengan santai di parkiran kemudian menuju ke motor yang berada memang tak jauh dari kamera CCTV. Dan awalnya wanita itu memegang dulu helm itu dan memperhatikan sekelilingnya. Kemudian helm itu ternyata dikunci oleh pemiliknya jadi tidak mudah dicopot. Dan si wanita ini terlihat berusaha melepaskan kunci helm tersebut sampai aksinya juga sempat terhenti sebenarnya karena ada seseorang yang melintas di sekitarnya. Kemudian ia menurunkan lengannya dari helm dan melihat ke arah kanan. Setelah itu sang wanita ini kembali melakukan aksinya dengan membuka kunci helm. Nah, setelah berhasil dicopot, dia juga langsung membawa helm itu pergi, Tribuners. Dan menurut akun yang mengunggah ini, temannya yang merupakan korban kehilangan helm itu tinggal di Klaten dan sedang magang di rumah sakit di daerah Wates, Yogyakarta. Kemudian pada Jumat 24 Januari sore, dia ini mau pulang ke Klaten begitu, naik KRL untuk pulang ke Klaten, di mana motor dan helmnya dititipkan di stasiun Tugu. Tapi saat dia kembali lagi ke Jogja pada Kamis 30 Januari, dia kaget kalau ternyata helmnya sudah hilang. Nah, kemudian saat dicek di CCTV
CCTV, ternyata helm itu dicuri oleh wanita tersebut pada Senin 27 Januari sore. Dan setelah viral di media sosial, wanita itu akhirnya mengembalikan loh Tribuners helm yang dia curi, dan menurut menurut pihak stasiun, wanita itu datang ke stasiun Tugu untuk mengembalikan helm milik korban. Dan awalnya pihak stasiun Tugu ini mengaku akan bertanggung jawab atas kehilangan dan meminta korban ini untuk datang. Kemudian pihak stasiun Tugu juga meminta agar postingan yang viral itu untuk dihapus. Dan kemudian ia kembali mengirim pesan bahwa pelaku ini sudah datang dan mengembalikan helmnya begitu. Jadi ini bisa jadi pelajaran juga untuk Tribuners untuk lebih berhati-hati dan juga karena kita tidak pernah tahu ya Tribuners akan ada aksi-aksi seperti ini dari orang-orang yang tidak terduga begitu. Oke, tidak terasa sudah beberapa menit berlalu. Mei menemani Anda dengan informasi-informasi terkini. Nanti sore masih akan ada Tribun News Update petang dan juga malam nanti akan ada Tribun News Update malam yang akan memberikan update terkini informasi untuk Anda. Dan setelah ini juga masih akan ada program unggulan Tribun News lainnya yang akan menemani aktivitas Anda. Untuk itu Mei Sadasirait pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.